Malam hari ini ada beberapa bintang tamu kita yang sudah masuk pada malam hari ini, Bapak Ibu. Yang penasaran, pasti semuanya penasaran. Siapa bintang tamu kita malam hari ini? Yang pertama, bintang tamu kita adalah Lydia. Hai Lydia. Mari siapa Lydia di sini? Tolong. Ah, ini Lydia ya. Oke, itu bintang tamu pertama kita malam hari ini ya. Bintang tamu kedua kita ya. Bintang tamu kedua kita adalah Bu Esther. Oh, mana Bu Esther? Bu Esther Lulu, mana orangnya? Halo. Selamat malam, Lose. Oke, ini bintang tamu kedua kita ya. Nah, bintang tamu ketiga kita adalah Ibu Natalia. Selamat malam, Bu Natalia. Wah, masih mungkin lagi baru pulang ya, mungkin lagi siap-siap. Nah, bintang tamu kita adalah Bu Natalia. Dan yang masih belum masuk karena tadi katanya kemarin agak telat masuk Mas Arga ya. Mas Arga bintang tamu keempat kita nanti akan menyusul masuk ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita hanya berbincang-bincang bagaimana sih kesaksian dari rekan-rekan kita ini tentang gereja di mana mereka boleh beribadah dan melayani. Ada yang sudah lama beribadah, bahkan mulai sejak remaja sampai pemuda. Ada juga yang baru, ada bahkan yang mahasiswa yang hanya mungkin kalau disebut simpatisan ya masih belum disebut sebagai jemaat, tetapi dengan rajin luar biasa melayani Tuhan dengan kita di gereja ini. Nah, baik. Kita akan berbincang-bincang dengan keempat teman kita ini. Semoga Bapak Ibu nanti tidak boring ya. Kalau ada yang mau tanya juga nanti boleh ya, angkat tangan ya. Angkat tangan nanti siapa tahu mau tanya sesuatu, boleh ya. Nah, jadi silakan mungkin Irin bisa tampilkan kita hanya 4 orang aja dulu yang di layar. Nanti biar besar aja. Di ping aja kali ya. 4 orang. Ini sudah kepin semua, loh, Zah. Oh, sudah di ping semua ya? Oke. Esther, Bu Natalia. Oke. Ya. Baik. Jadi kita 4 orang dulu, nanti kalau ada Mas Arga masuk dikasih tahu ya, teman-teman. Baik, malam hari ini kalau nanti Bu Natalia sudah, nanti dikasih tahu ya. Udah selesai, udah on cam. Nah, jadi kita mulai dari bertanya-tanya, sharing, atau kita dengarkan cerita ya, kesaksian dari teman-teman kita ini. Halo Lydia, malam. Halo, Kak, malam. Wester, malam. Apa kabar, Bu? Malam, Lose. Kabar puji Tuhan, kabar baik, Lose. Ya, Bu Esther masuk di GKT sudah sejak kapan? Mulai kapan? GKT sudah ada berapa tahun ya? 12 mungkin ya. Oh, sudah 12 tahun. Iya. Oh, oke. Jadi sejak Kristabel kecil, umur 6 tahun ya. Oh, Kristabel. Kelas 1 SD. Oke. Baik. Itu Bu Esther sebelum di GKT Sidoarjo ibadah di mana? Ibadah di mana tuh, Candi Rock loh, apa tuh? Rock. GBI Rock Candi. Oh, GBI Rock Candi. Baik, terima kasih. Berarti 12 tahun. Wah, luar biasa. Enggak sampai, Mas. Enggak sampai lah. Kalau Kristabel ya sekitar di sini kan Pondok Mutiara tuh. Ya sekitar segitu tuh. Ya, 11-10 lah. Oke. Wow, luar biasa, lumayan lama loh itu. Baik. Apa sih Bu? Maksudnya kok bisa dulu itu bergereja di GKT itu apa? Kok bisa tiba-tiba pindah dari GBI Rock itu masuk di GKT itu kenapa? Apakah karena dekat aja atau ada sesuatu hal yang memberkati Ibu di GKT Sidoarjo itu apa?
kita pindah di GKT awal karena dulu awal saya mengenal Tuhan tuh dari GKI Surabaya. Oke. GKI Lebak itu kan saya awal mengenal Tuhan di situ, dibaptis di situ. Kemudian kami sekeluarga pindah ke Sidoarjo. Akhirnya kami beribadah di mana ada gereja yang dekat dengan domisili rumah kami. Yang terdekat yaitu GBI Rock itu. Itu kan jadi kontraktor loh. Jadi pindah ke sana, pindah sini. Jadi ya gerejanya yang dekat dari rumah kita. Dan Tuhan berkati, kita punya rumah di sini, dan saya cari juga gereja mana yang dekat. Soalnya saya juga kan sering ditinggal suami luar pulau loh. Jadi saya cari di mana walaupun suami luar pulau, saya tetap bawa anak-anak ke Tuhan. Nggak ada halangan walaupun suami kerja, saya tetap bawa anak-anak ke gereja. Saya terus ketemu di GKT Sidoarjo itu, saya lihat di depan tuh pengumumannya ibadah jam berapa itu loh. Saya kata, oh jam 7 sama jam 9 awalnya gitu. Sekolah minggunya jam 9. Saya ngikuti di situ, awalnya dari situ. Karena dekat dan anak-anak bisa bersekolah minggu di situ. Oke, baik. Puji Tuhan. Oke, terima kasih. Lydia sendiri sudah mulai kapan? Lydia juga. Kalau Lydia mulai kapan? Lydia di GKT ya? 2018, Kak. 2018 ya, sejak kuliah ya? Iya, sejak kuliah. Sejak kuliah ya di Sidoarjo. Kalau boleh tahu, Lydia kan di tempat Lydia itu kan masih ada dekat kos itu masih banyak gereja-gereja dekat ya. Masih ada gereja-gereja yang lebih dekat untuk didatangi. Kenapa Lydia senang di GKT Sidoarjo? Iya, Kak. Awalnya itu 2017 pas ke sini, ada teman-teman kos ajaknya itu ke gereja GPB Bethesda yang dekat dengan kos. Yang di itu, Kak. Ya. Terus ke gereja GPB juga jarang karena kendaraan. Terus teman-teman juga jarang ke situ. Kemudian 2018 main ke rumah Tante Tina di Sidokai. Diajak teman diajak Eno ke ibadah pemuda dulu. Oke, iya, Eno ada temannya. Mulai bersekutu di ibadah pemuda, kemudian besoknya mulai terbiasa ke gereja, ke ibadah, ke gereja besar, ke pemuda. Situ baru merasakan, oh di sini persekutuannya bagus. Terus sesuai juga kan sering ke kos pelayanan, kan jarang ada yang ke kos gitu memberikan pelayanan. Oh, baik. Oke, Lydia, waktu itu kan hanya maksudnya datang sebagai mahasiswa beribadah, tapi kan beberapa waktu kemudian Lydia terlibat dalam pelayanan sebagai singer ya, sebagai singer. Emang kenapa ada kerinduan itu di dalam hati Lydia melayani itu? Ada apa yang mendorong Lydia untuk melayani itu sebagai singer? Itu pertama kali, Kak. Itu pertama kali saya baru melakukan pelayanan di gereja GKT Sidoarjo. Sebelumnya jadi kayak ada puji Tuhan masih dikasih kepercayaan untuk melayani, itu luar biasa. Kebanggaan tersendiri. Oh, berarti sebelumnya itu Lydia belum pernah terlibat dalam pelayanan? Belum pernah, Kak, belum. Puji Tuhan, itu pengalaman yang luar biasa untuk Lydia. Baik, Lydia, terima kasih untuk kalau Bu Natalia sudah bisa berbincang-bincang dengan kita. Oke, Bu Natalia. Maaf, ini mengganggu sekali ini kita ya. Bu Natalia, kalau suaranya belum dinyalain, minta tahu. Bu Natalia. Malam. Bu Natalia masuk ibadah di GKT itu sejak kapan? GKT Sidoarjo khususnya? 23 tahun yang lalu loh. Wih. Ya. Ini Ko Jimmy kan. Kalau dulunya sih di GKT Genteng, mulai dari sekolah minggu. Kan rumah saya kebetulan depannya GKT Genteng. Ikut bobo saya, nenek saya tuh. Kemudian SMA di Malang,
saya cari GKT ternyata jauh. GKT-nya kan GKT 3 sama GKT 1. Kemudian SMA itu saya akhirnya ke Kalam Kudus. Tapi pelayanan juga di ini Perkrisma. Dulu kan namanya Perkrisma, jadi di bawahnya Perkantas. Oke. Persekutuan kan Santa Maria, kan saya sekolahnya di Santa Maria. Oke. Ya, pelayanan di Perkrisma itu mulai saya ini ya mengenal apa ya, organisasi dalam ini kekristenan juga. Jadi kita saya sendiri sebagai sekretaris pernah jadi bendahara juga di persekutuan itu. Jadi mulai pelayanan inilah di mulai remaja gitu kan. Terus mulai ngajar sekolah minggunya itu bantu-bantu aja sih di Kalam Kudus. Kemudian di kuliah di Malang, di Surabaya di WM itu saya di GKT Nasaret. Ya mulai di GKT Nasaret itu, kemudian saya ngajar sekolah minggu itu, dibaptis juga di situ. Dibaptis di GKT Nasaret. Ya. Sudah dulu. Di GKT Nasaret. Berarti masuk di GKT Sidoarjo itu sejak menikah dengan Ko Jimmy ya berarti ya? Ya mulai pacaran sih. Wah ini bagus ini tips yang bagus dari Ko Jimmy ya. Nanti itu dipraktekkan ya untuk dikasih tahu sama anak-anaknya sama cucunya ya. Kalau pacarannya ajak ke gereja gitu ya. Dulu kan di GKT Sidoarjo sekolah minggunya, cuman begitu remaja pindah ke GP Kris kan loh Su. Mengenal saya ajak kembali ke GKT harus pulang. Gitu ya, baik. Di GKT juga pernah sampai mimpin KTB, Ko Jimmy juga saya ajak. Jadi waktu GKT Nasaret itu sudah pelayanan juga sih. Sudah mulai. Terus menikah, ya ini pindah ke GKT Sidoarjo jadi ikut. Saya masuk BCA dulu sih waktu itu, karena masuk BCA akhirnya ngekos kan, pindah ke Sidoarjo. Nah itu baru saya pindah atestasi di GKT Sidoarjo. Masuk di GKT Sidoarjo sudah langsung mengajar sekolah minggu, bantu guru sekolah minggu? Iya, karena kan dari GKT Nasaret udah ngajar sekolah minggu, kemudian di GKT Sidoarjo langsung sambung, kan masih sama loh. Kebetulan bukunya juga pakai suara sekolah minggu. Baik. Karena kalau berhenti pasti udah males nanti. Kalau boleh tahu, apa sih yang maksudnya sampai sekarang kan Bu Natalia itu sebagai guru sekolah minggu ya? Kalau boleh tahu, apa sih yang membuat Bu Natalia itu terus setia, melayani, bahkan beribadah di GKT Sidoarjo, melayani guru sekolah minggu loh ya? Apa sih yang membuat Bu Natalia itu terdorong terus gitu, melayani guru sekolah minggu, jadi guru sekolah minggu? Ya, pertama waktu saya di GKT Nasaret itu kan saya lihat anak-anak gitu, saya seneng gitu. Oke, saya melayani, terus ditawarin ngajar sekolah minggu. Kemudian saya lihat juga di situ ada AI loh, jadi udah AI tapi tetap semangat gitu ngajar sekolah minggu. Saya lihat, wah ini luar biasa ini. Jadi saya masih kuliah kan waktu itu, tapi sudah ada AI yang juga ngajar sekolah minggu gitu. Dan sampai sekarang kayaknya, tempoh hari waktu camp anak itu ketemu jadi mak-mak sudah ya. Tapi tetap sekolah minggu luar biasa. Wow. Dan ini ya waktu pembinaan guru sekolah minggu juga Bu Kris juga udah ini kasih tahu yang seperti saya share minggu lalu itu loh kan Bu Kris Mila juga kasih tahu kalau jadi guru sekolah minggu itu seumur hidup bilangnya gitu. Jadi nggak ada istilahnya berhenti jadi guru sekolah minggu, nggak ada. Maka itu saya komitmen saya harus tetap kuat gitu ngajar sekolah minggu sampai kapanpun ya, sampai Tuhan Yesus memanggil istilahnya. Yang amin. Ya, terima kasih. Oke, kalau Bu Esther selama beribadah di GKT Sidoarjo itu ini kan kurang lebih 10 tahun ya Bu Esther ya, mulai ibadah di GKT Sidoarjo. Ya, Bu Esther pernah nggak sih mengalami satu kejenuhan atau mungkin juga dalam tanda petik kecewa kenapa ini nggak sesuai dengan ibadahnya, mungkin nggak sesuai dengan saya ini. Pernah nggak sih? Dan terus apa yang Bu Esther lakukan sehingga sampai saat ini tetap setia ibadah di GKT Sidoarjo? Pernah mengalami bosan nggak ibadah di gereja GKT? Atau pernah mengalami kecewa juga? Tidak ada ya? Karena kan gereja itu kan cuman gedung ya.
Ya. Gereja sendiri itu adalah kita. Jadi kita menempatkan diri aja, kalau dimanapun kita berada, dimanapun itu kan yang kita tujukan ke Tuhan Yesus. Yes. Jadi ya waktu hanya 1,5 jam, 2 jam tuh kita sisihkan hanya untuk Tuhan. Kita nggak mikir si A, si B, si C, kita fokus ke Tuhan. Jadi nggak ada pikiran seperti itu. Kalau saya selama beribadah tuh cuman fokus ke Tuhan, karena kita menyisihkan cuman 2 jam, 1,5 jam itu kepada Tuhan. Jadi nggak ada rasa seperti itu. Kalau gesekan apa sih, nggak ada sih. Puji Tuhan ya. Berarti intinya mungkin ada sih rasa-rasa kadang-kadang mungkin ada sedikit-sedikit ya. Tapi kalau lihat kembali ke fokusnya itu yang memotivasi kali ya. Fokusnya itu apa sih, tujuan kita ibadah itu apa gitu ya. Wah, puji Tuhan, mantap. Kalau Lydia selama beberapa tahun ya ibadah di GKT, melayani juga di GKT Sidoarjo, pernah nggak ngalami apaan sih kasuar ini juga jadwal kita, ingatkan kita lagi, atau pernah mengalami satu kebosanan, kecewaan terhadap gereja selama di Sidoarjo? Nggak usah malu-malu kalau ada ngomongannya. Nggak ada, Kak. Nggak ada. Oh gitu, nggak ada ya? Wah, berarti orang GKT baik-baik semua ya? Baik-baik. Wah, wah. Ya, baik, puji Tuhan. Kalau Bu Natalia mungkin pernah nggak sih selama 26 tahun, itu bukan waktu yang singkat loh itu ya. Bukan waktu yang singkat sekali. Itu usia kalau anak lahir itu sudah lulus kuliah. Iya, 23 tahun. Pernah nggak sih Bu Natalia mengalami satu masa mungkin kecewa atau udah deh berhenti jadi melayani, jadi jemaat biasa aja gitu? Pernah nggak sih, Bu? Kalau saya sendiri sih mengenai kayak kejenuhan gitu sih enggak loh, karena saya motivasinya kan untuk menyenangkan hati Tuhan, itu prinsip saya, dan saya juga berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi saya pernah mengalami satu kekecewaan, yaitu yang kejadian loh, Susuar juga tahu kan ya, beberapa waktu yang lalu. Ya bukan karena saya melihat hamba Tuhannya sih enggak, saya tetap melihat Tuhan. Kita udah benar-benar melayani gitu kan. Tapi ternyata ada kejadian seperti itu loh, Tapi ya saya bersyukur, semakin kesini semakin tahu, oh ternyata maksud Tuhan kayak gini gitu kan. Waktu itu udah sampai apa ya, kok kejadian kayak gini sih Tuhan, Tuhan ini kok kecil gitu kan. Ya lo Susuar sudah juga tahu kan, sampai seperti itu gitu, menguras pikiran, tenaga sampai kita udah benar-benar melayani gitu kan untuk Tuhan, tapi kok ada kejadian kayak gini. Ya, tapi setelah melewati itu semua, jadi tahu kan loh, jadi terbuka gitu loh. Oh, orang-orang yang kelihatannya baik gitu kan, ternyata ya udah dibukakan oleh Tuhan gitu. Begitu seperti firman Tuhan minggu yang lalu juga, kalau orang sudah punya jabatan akan kelihatan aslinya gitu kan. Ya. Jadi tahu gitu kan. Oh, seperti ini loh ternyata gitu. Yang kelihatan gitu, kelihatannya manis gitu. Jabatan itu adalah sebuah ujian ya. Ketika seorang dikasih jabatan itu ujian. Jadi kita tahu gitu kan, oh maksud Tuhan seperti ini. Dan satu yang luar biasa, hamba Tuhan kita pun akhirnya ya gembala kita jadi dekat dengan orang tuanya gitu kan. Ternyata maksud Tuhan indah gitu ya, indah pada waktunya itu tadi. Memang benar, sering disampaikan oleh Muslimia, kalau kita itu sering sekali ujian nanti melihat, oh ini toh maksudnya Tuhan. Setelah melewati itu baru kita, oh ini ya, puji Tuhan. Awal-awalnya, apa sih Tuhan? Harusnya begini, harusnya begini. Betul. Tuhan kenapa kok kayak gini gitu kan? Iya betul. Oke Bu Esther, selama ini kan maksudnya tema kita malam ini kan gerejaku adalah rumahku ya, sebagai rumahku. Ya mungkin juga untuk rekan-rekan mungkin yang tidak ibadah di GKT Sidoarjo, Ito Linda sama Pak Robi juga, ya pasti kita akan harus mengerti bahwa gereja itu adalah rumah kita. Ya. Untuk Bu Esther sendiri mengalami nggak, merasakan nggak sih bahwa bergereja di GKT Sidoarjo itu sebagai ada satu kerinduan bahwa menganggap bahwa gereja itu adalah rumahku sendiri gitu. Ada perasaan seperti itu nggak, Bu?
Suaranya Bu belum on, Bu. Oke. Ada. Ada ya loh, kan kadang-kadang kita di saat kita ada masalah apa kan butuh waktu untuk bertemu dengan Tuhan, walaupun nggak di rumah bisa, cuman kalau kita beribadah kan juga butuh untuk waktu untuk bersama. Dan yang kedua untuk kayak seperti Zoom ini kan juga menumbuhkan iman kita loh, Sir. Jadi kan itu juga berkat buat kita juga. Ya, siap. Oke, terima kasih. Lydia pernah rasakan nggak sih, Lydia, bahwa gereja GKT ini sebuah rumah buat saya gitu? Pernah, Kak. Kayak kuliah, tugas kuliah banyak, terus ada masalah keluarga atau apa. Kalau ke gereja, kalau ikut ibadah gitu-gitu, hatinya tenang, kayak ada kuasa Tuhan gitu. Ya, oke. Wah, itu seperti memang gambarannya nggak harus seperti rumah ya. Kalau rumah kan misalnya langsung tidur gitu kan. Bukan itu gambarannya, tapi kan maksudnya kalau rumah itu kan pasti akan kita selalu kembali ke sana kan. Iya, itu kan tempat tinggal kita. Sekalipun kita nongkrong di coffee, misalnya kita liburan di villa yang bagus, tapi tetap kembali ke rumah kan. Kita tetap kembali. Juga kita dengan gereja itu gambarannya, ya sekalipun mungkin suatu saat kadang-kadang kita mengalami kejenuhan atau kebosanan, kadang mungkin rasa kecewa bisa jadi loh ya, bisa terjadi loh ya, kecewa dengan, tapi kan pasti kan kembali kan, itu kan rumah. Ataupun mungkin minggu lalu kita lagi ibadah di gereja sana, di gereja yang lain, gereja A, B, C, dan karena kita di luar kota. Tapi kan suatu saat pasti kita akan tetap kembali. Karena gereja ini, GKT Sidoarjo adalah rumahku. Nah, Bu Natalia sendiri mungkin selama ini seperti apa sih gambaran gereja GKT Sidoarjo itu, Bu Natalia? Apakah seperti sebuah rumah, bukan? Ya, pasti. Beberapa waktu kan terjadi kayak ya gesekan-gesekan seperti itu loh, mulai zamannya Pendeta Freddy seperti itu. Tapi saya tetap prinsipnya saya mau melayani Tuhan. Jadi bukan untuk hambanya, untuk gembalanya, enggak. Tapi untuk Tuhan. Jadi oleh karena itu saya tetap prinsip saya tetap di GKT Sidoarjo. Saya pikir seperti itu loh. Jadi seandainya ini pecah pun gitu kan, saya tetap pilih GKT Sidoarjo. Sampai kejadian yang kemarin pun yang Lose Agus, tetap saya pilihnya GKT Sidoarjo gitu kan. Bahkan Coach Jimmy yang dulunya ke GP Kris ya saya ajak balik, ayo pulang ke Sidoarjo. Iya. Saya terus terang loh, dulu kan adiknya Coach Jimmy itu kan dulu GKT Sidoarjo juga, murid sekolah minggu juga gitu kan, yang Hendrik, Lenny gitu. Sampai kadang ayo pulang, saya bilang gitu. Ini loh GKT Sidoarjo butuh multimedia seperti itu. Sedangkan dia jadi multimedianya di itu kan apa namanya? Betani itu yang di jalan apa ya? Di Ponorogo itu loh. Oh, HOG. HOG ya. Saya bilang, ayo GKT Sidoarjo juga perlu multimedia. Saya bilang gitu, ayo pulang. Harus pulang. Gitu, baik. Terus kita udah didik mulai apa sekolah minggu gitu kan. Begitu remaja udah kan kadang kuliah karena kuliah keluar kota. Terus begitu menikah, ayo balik, usahakan kembali gitu kan, pulang kan. Jadi ini benar-benar rumah ya, menganggap ini milikku, ini gereja yang Tuhan berikan untuk saya. Ya benar-benar ada kerinduan yang luar biasa untuk membangun untuk GKT, bangun GKT Sidoarjo. Oke, terima kasih. Apa sih Bu Esther mungkin ada harapannya untuk GKT atau mungkin untuk perkembangan GKT ini, kesan pesannya untuk GKT Sidoarjo itu apa sih Bu Esther? Apa itu menjadi harapan atau pesannya untuk GKT di usia 25 tahun ini gitu kan? Semoga GKT semakin maju ya, dan banyak jemaat sampai di lantai 2 tuh penuh. Itu kadang-kadang saya waktu beribadah tuh lihat ke atas, saya punya pikiran andaikan itu penuh semua, saya punya pikiran seperti itu. Ya. Senang sekali ya, kan kosong loh. Jadi pas ada waktu senggang itu saya pas lihat ke atas tuh, aduh Tuhan, seandainya itu penuh kan, bersukacita sekali. Dan semoga
GKT Sidoarjo semakin maju, diberkati Tuhan, dan semua fasilitas yang diperlukan Tuhan berikan. Amin, 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 amin. Oke, Lydia, apa sih menjadi kesan pesannya dan harapannya untuk GKT Sidoarjo, Lydia? Semoga GKT semakin kompak, Amin. terus tetap jadi Jumat yang baik-baik, ramah-ramah. Amin. Semoga pelayanannya juga baik. Amin. Pokoknya diberkati Tuhan lah. Amin, amin, amin. Terima kasih, Lydia. Beri tepuk tangan dulu Lydia dong, sama Bu Esther. Untuk Bu Natalia menjadi kesan pesan dan harapannya untuk GKT Sidoarjo, Bu Natalia. Ya, untuk GKT Sidoarjo di usia yang ke-25 tahun ini, semoga semakin menjadi berkat bagi sekitar, terutama di Sidoarjo sendiri, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan, percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta anak-anak sekolah minggu, semakin banyak anak-anak yang datang pada Tuhan. Amin. Supaya semakin meningkat jumlah anak-anak ini yang ke sekolah minggu. Amin. Terima kasih, Lese. Kerinduan guru sekolah minggu ya. Terima kasih. Berikan aplaus untuk rekan-rekan kita yang sudah berikan waktu mereka malam hari ini untuk berbincang-bincang dengan kita ya. Silakan Musami ya, mau sudah buka. Saya sungguh memberikan apresiasi buat ketiga bintang tamu kita ya, buat Bu Esther, Natalia, dan juga Lydia. Saya merasa bahwa ini tak cukup buat kita doang yang dengar ini. Iya. Saya pikir kenapa ini direkam kan? Direkam. Sayangkan saya sempat screenshot beberapa foto kalian. Mungkin rekan-rekan juga mungkin dari Sesuar sebagai host ada. Ya. Ini perlu ditayangkan. Kenapa? Karena pesan-pesan ini bukan buat kita doang gitu loh. Jadi untuk kita semua gitu loh. Gereja ini rumahku. Dan apapun yang terjadi ya di rumah kita gontok-gontokan, kita ribut-ribut, kita tuh tengkar, kita marahan. Tapi ya tetap kita ini saudara gitu loh. Kita ini tetap saudara. Jadi pesan-pesan tadi luar biasa, dan Lydia sebagai orang dari luar ya, dari GPM ya. Tapi luar biasa merasakan ini ada keluarga di sini ya, ada rumah di sini ya. Mungkin kalau seperti Toilin juga punya apa? Ya Dailin bisa cerita juga dia gimana dia dulu lama merantau ya di Semarang gitu ya. Jadi kita kalau ke gereja satu tempat di satu kota, itu rumah kedua kita gitu loh. Selain rumah kita sendiri ya. Seperti Bu Esther dari GKI, dulu dibaptis di GKI, kemudian merasa ya tadinya cuma pikir karena domisili aja dekat ya. Tapi akhirnya kan kalau mau soal dekat benda, maafkan, fasilitas kan ada, mobil ada gitu loh. Jadi mau pindah-pindah, mau ke jalan-jalan juga bisa kan. Tapi saya harapkan nih apa yang di-sharing malam ini adalah kita kok pindah-pindah itu, kita nggak bisa merasakan gereja itu gerejaku, gereja ini ada rumahku. Itu satu. Kemudian kita nggak bisa tumbuh. Percaya sama saya nggak bisa tumbuh. Kenapa? Karena tanam sini terus pindah. Baru tanam cabut lagi. Ibaratnya di pot tuh pindah, tanaman itu cepat mati. Jadi itu hal yang luar biasa. Salut buat teman-teman yang boleh setia, boleh fokus pada Tuhan Yesus, meskipun apapun yang terjadi 1,5 jam itu kita cuma cari Tuhan dengan kerinduan itu. Satu pesan saya buat kita semua yang sudah sharing betapa ada komit, ada harapan-harapan, ada kerinduan. Saya pikir kita harus juga merindukan ya. Kita merindukan jiwa-jiwa ini, kita juga harus lakukan do something. Artinya bukan cuma kita setia, kalau misalnya guru sekolah minggu sudah menabur. Nah, saya mau tanya sama Bu Esther, sama Lydia. Lydia nanti kalau pas pulang kampung gitu, kira-kira Lydia apa yang akan Lydia ceritakan ke kampung halamannya, ke gereja asalnya gitu. Kemudian yang untuk Bu Esther, kira-kira ini maafkan ya Bu Esther ya, saya tahu Bu Esther pasti mencintai gereja ini GKT Sidoarjo ya, tapi kira-kira ada enggak
satu kerinduan saya mau pelayanan ini gitu. Nah, gitulah Susuar, itu aja yang jadi ganjelan. Ya, Ya, boleh saya nanti dijawab kasih kesempatan buat yang lain. kalau nggak dijawab sekarang nggak apa-apa, tapi kalau mau dijawab boleh gitu ya. Ibadah langsung nih. Habis ini langsung daftar sama Bu Natalia. Bu Natalia, aku mau jadi guru sekolah minggu. Siap. Silakan Bu Esther. Ya, Bu Esther, apa Bu Lydia dulu? Bu Lydia. Sedih Lydia dulu. Silakan host yang memandu. Oke. Baik, silakan untuk Lydia dulu boleh dijawab kalau ada yang mau dijawab baca Bu Lydia. Iya, oke. Pernah yang pulang 2020 sampai di kampung halaman saya pernah cerita sama orang tua saya. Kalau di Sidoarjo pernah melayani di gereja dekat di Sidoarjo. Terus perkenalkan juga jemaatnya baik-baik. Terus puji Tuhan dikasih kesempatan untuk melayani di gereja, di ibadah pemuda, di ibadah besarnya juga. Terus itu aja. Apa? Dalam perkenalkanmu. Kata orang tua itu nggak apa-apa, melayani aja. Hidup di tanah perantauan itu harus rajin ke gereja, dekat ke diri dengan Tuhan. Oke, baik. Terima kasih Lydia. Oke. Kalau Bu Esther boleh, silakan Bu Esther. Itu kerinduan terbesar saya sebenarnya loh. Sebelumnya saya di GBI kan emang sudah pelayanan cuma sebagai aser, dan kalau perjamuan kudus kan ada yang bawa nampannya dibagikan ke jemaat itu. Saya pelayanan di situ. Untuk di GKT emang itu kerinduan saya untuk ikut pelayanan. Dan saya sempat bilang gini, kapan dia suami saya menyuruh saya kapan kamu ikut gitu kan. Pas waktu keluar khotbah kemarin sempat saya disenggol sama suami saya, kapan kamu ikut? Lah ini yang aku tunggu saya. Saya bilang gitu, saya ini yang saya tunggu. Kamu bilang langsung kapan kamu pelayanan gitu kan. Jadi kan ada dorongan dari suami, bukan saya yang minta tapi suami juga mendukung saya untuk pelayanan. Wah, sip. Di jadwal lo Susuar. Di aser ya. Boleh. Oke, nanti kalau ada maksudnya hal yang lain mau pelayanan di bagian apa dikasih tahu aja Bu ya, dijapri ke kita lagi. Mungkin ada kerinduan mau melayani singer, siapa? Siap dimanapun kalau kita mau kan kita bisa belajar loh. Iya, itu kuncinya, itu poin itu. Saya setuju itu. Orang yang kalaupun ahlinya tapi kalau nggak ada kemauan ya wes. Dulu dari GBI emang dari asal terus pelayanan untuk perjamuan kudus sempat saya ditarik untuk singer waktu itu. Terus saya bilang gini, maaf saya masih belum hafal semua lagu. Saya emang nggak bisa kan, saya baru loh gitu kan baru. Kalau di GBI itu kan nggak sesuai lagu ini yang kita bawakan kan enggak. Kalau di GBI apa pendetanya nyanyi minta itu kita iringin, kita nyanyi gitu kan. Saya takutnya seperti itu, LCD-nya nggak siap kan dilihat jemaat kan malu lah. Saya bilang terus gimana ini? Saya nggak apa-apa nanti bisa langsung aja belajar, nggak apa-apa asal jadi mau aja. Cuma saya waktu itu belum mau latihan tapi kita pindah ke Pondok Mutiara sini, jadi nggak sampai sempat ikut pelayanan di singer. Suaranya soalnya juga pas-pasan loh, Sir. Nggak apa-apa, semua pas kok. Pas ada, pas nggak enak. Bisa nyanyi pas. Itu kan orang Kristen kan orang pas-pasan. Pas butuh, pas ada. Pas sedih, Tuhan pas hibur kita. Terima kasih, Bu Esther. Suaranya agak keras kayak batu.
Itu Pak Raharjo juga bisa jadi singer. Bagus ya, Kalau saya nanti nanti yang jadwal jadi ya singer bareng-bareng bahaya Harjo. nanti. Sip, sip, sip. Puji Tuhan. Terima Nah, kasih, Bu Esther. berarti pas ya. Sama-sama Tembakan saya pas ya. Terima kasih. Baik, mungkin ini kan maaf kata bukan membeda-bedakan, tapi kan kalau Itolinda ini kan tidak berjemaah di GT Sidoarjo, tapi selama ini kan bareng dengan persekutuan doa GT. Apa kira-kira Itolinda merasakan nggak, terberkati nggak dengan persekutuan doa yang setiap Kamis ini? Karena saya lihat mungkin satu kali aja absen selama ikut ya, yang saya tahu kayaknya. Itu karena nggak dikirim link malah kayak. Lupa linknya ya, itu absennya di situ ya. Karena saya lihat Itolinda itu aktif luar biasa sekali ya. Sama dengan Pak Robi juga. Apa yang membuat Itolinda itu sih, maksudnya punya kerinduan setiap Kamis ikut gitu. Apa yang memberkati Itolinda ini dalam persekutuan doa kita ini? Suaranya di mana itu? Mic. Belum, mic-nya belum nyala. Masih belum. Masih belum itu, belum nyala suaranya itu. Oke. Iya, kalau saya rasa ikut Zoom ini banyak lah ya, banyak dapat pembelajaran. Oke. Nah, sudah itu dari kan orang Batak kan agak keras-keras, udah itu ketemu lagi orang Jawa kan agak lembut. Udah itu dari firman Tuhan juga banyak. Oke. Makanya pernah sekali nggak itu langsung, aduh aku memang sudah dibuang. Langsung dipikir saya ini jutaan mah dia. Oke. Kok banyak kok Luse? Banyak kali. Banyak hal yang memberkati. Sudah diajak ya. Banyak. Baik, terima kasih Itolinda. Berarti terberkati terus ya dengan persekutuan doa kita ya. Kalau Pak Robi, boleh enggak Pak Robi satu pesan maksudnya yang memberkati Pak Robi di gereja kita, apa di persekutuan doa ini, apa gitu Pak Robi yang boleh di-share-kan gitu. Kalau saya mungkin karena saya baru belajar firman, jadi saya senang sekali belajar firman. Jadi setiap ada persekutuan doa, saya suka sekali untuk belajar. Jadi saya ikut. Karena firman Tuhan saya belum terlalu mengerti. Saya baru. Saya baru dengan firman Tuhan. Jadi mungkin itu saya senang kalau ikut ada persekutuan doa. Ada acara-acara persekutuan, saya senang ikut. Karena saya masih belajar. Gitu. Oke, baik. Puji Tuhan. Nah, ini sekalipun dibilang Pak Robi ini sangat luar biasa loh sebenarnya ya. Kalau kita simak baik-baik ya. Apa dibilang Pak Robi ini begini. Pak Robi ini baru belajar dan punya kehausan untuk terus belajar. Pengen tahu. Karena kenapa? Baru belajar. Dan ini sebenarnya prinsip yang harus terus seumur hidup kita. Karena kita terus belajar. Kita harus terus cari tahu. Pak Robi, semoga ini terus menjadi ada di dalam hati Pak Robi dan kita semua. Saya belajar. Ketika orang mau, pengen tahu, belajar terus. Ini sangat keren sekali apa yang dibilang Pak Robi ini ya. Tuhan berkati terus Pak Robi dalam pertumbuhannya Pak Robi. Bintang tamu kita yang terakhir, karena kemacetan di jalan baru pulang kerja, dan sudah janji beberapa waktu yang lalu. Ini tahu siapa dia? Ini kita sambut dengan luar biasa, Mas Arga. Halo Kak Arga. Welcome to my home. Halo. Boleh di on cam kalau tidak terlalu sibuk. Oke, siap. Mantap. Yo. Tunjukkan pesonamu. Oke. Disuruh ngapain, sih? Disuruh ngapalin. Disuruh nyanyi. Karena kan tiba-tiba baru sampai rumah karena
puter stadion itu loh, ada Persebaya main kan, jadi diputer-puter macet tak karuan jalan. Oh. Iya. Tapi bisa masuk ya. Ini mau kita Iya. tapi karena bintang tamu kita yang luar biasa, kita tunggu-tunggu. Kita harus tetap layani bintang tamu kita. Ya, gini Karga. Yang nggak langsung, masih pertanyaan-pertanyaan simpel kok ya. Ya, nggak apa-apa. Nanti kalau nggak lulus tetap nilainya sama. Iya. Gimana sih? Ujian sendirian loh. Aku tak ngerepek jawabannya dulu. Oke, Karga. Ini Karga kan mulai GKT Sidoarjo itu mulai sejak kapan Karga di GKT Sidoarjo? Kapan ya? Ke GKT kapan ya? Masih nggak ingat tahun ya, itu saking 2000 berapa ya? Nikah 2017. Ya berarti 2016-an. Karena sebelum nikah berarti ya, pacaran. Iya. Jadi saya senang ya sebenarnya orang-orang GKT ini, maaf sebentar dulu Karga. Orang-orang GKT ini punya power luar biasa sebenarnya ya. Punya karunia untuk membawa jiwa-jiwa ya di gereja. Jadi ini baik ya, tolong ilmunya itu Kak Nika nanti sampaikan ke kita sama Bu Natalia, ilmu apa yang dipakai ya, supaya kita bisa terapkan sama anak-anak pemuda kita. Ya luar biasa, ya silakan Karga, sejak 2000. Iya, 2006. Cuman ya selingin aja sih, enggak rutin juga tiap berapa minggu gitu juga kan, karena juga bareng sama orang tua juga sih masihan gitu. Oh. Terus akhirnya memutuskan untuk menikah, rembukan mau beranggotakan di mana ya sudah ke GKT akhirnya. Oh. Pemberkatan sih ya waktu itu ya. Pemberkatan nikah. Ya. Oke. 2017 itu. Iya, 2017 sih. Pemberkatan. Oh. Ya di bulan April. Bulan April. Oh, saya masuk di Sidoarjo kan bulan Agustus. Berarti sekitar 4 bulan deh ya. Menikahnya setelah saya masuk ya. Iya, 4 bulan. Oh. Itu Kak Arga mulai, kalau pelayanan itu kan pemberkatan itu. Apakah sebelum menikah itu sudah terlibat pelayanan Kak Arga? Iya, di gereja-gereja sebelum GKT sih sudah. Di GKT sendiri mulai kapan? Ya mulai apa ya, mulai menikah itu sih sudah rutin lah gitu. Ya, dapat jadwal pelayanan. Mulai di situ. Iya. Nah selama dulu masih pacaran ya mungkin hanya sebagai tamu gitu kan. Ya betul. Nah, untuk memutuskan menikah ya sudah. Jadi mau enggak mau ya tetap ngambil pelayanan di GKT. Apa sih maksudnya gini Karga, apa sih yang memotivasi Karga itu, maksudnya langsung melibatkan diri, terdorong untuk melayani itu apa sih? Maksudnya di GKT lagi gereja yang maksudnya dalam tanda petik masih Karga ini warga jemaat yang baru lah ya istilahnya gitu kan. Iya. Apa yang membuat Karga itu melibatkan diri dalam pelayanan itu, apa sih yang mendorong Karga gitu? Apa ya? Ya memang sudah dari SMP sih ya. Karena sudah diajarin sama papa mama itu kamu bisa apa gitu. Terus diarahkan kamu mau pelayanan apa di gereja gitu sih. Sudah diarahkan sama papa mama sejak SMP itu, karena kan bisa musik kan kelas 6 SD belajar terus mulai dibantu sama kakak rohani untuk bisa memulai di SMP itu. Jadi ya tetap diarahkan, walaupun memang nggak serutin setiap minggu, mungkin ya sebulan sekali, terus akhirnya 2 minggu sekali, terus akhirnya meningkat ya seminggu sekali gitu. Oh, berarti itu dari kecil sih memang dari kecil sudah diarahkan papa mama sudah, ayo kamu sudah bisa musik, ayo ambil pelayanan, itu sih. Berarti poinnya dari Karga ini saya lihat begini,
Berarti ini dorongan dari keluarga itu penting di dalam pelayanan kita, maksudnya gitu ya? Iya sih, itu saya rasa sih penting itu. Dukungan dari keluarga ya. Iya, kayak Pastor tadi, suami dorong. Jadi dari orang tua ya, itu penting. Karena juga dulu malah pelayanan terus ya. Sudah tahu pelayanan, ngiringin musik ini, nanti pelayanan apa di pemuda, pelayanan di umum, nanti doa, persekutuan doa di mana datang, sudah wis 1 minggu itu penuh. Akhirnya yang di rumah itu apa? Sepertinya terbiarkan gitu loh, jadi masih sekolah sih kan, terus akhirnya enggak fokus di sekolahnya, terus enggak pernah apa di rumah gitu, akhirnya jadi kamu itu pelayanan tapi enggak jadi berkat di keluarga lah itu. Lah, ini awalnya disuruh pelayanan, lah kok terus sudah pelayanan diomongin enggak jadi berkat lah ini. Ya memang akhirnya dari situ belajar disuruh memang harus seimbang sih gitu kan, ada waktunya gitu. Ya mulai belajarnya dari situ. Ya saya sempat ngotot ya, ngomel ya. Katanya suruh pelayanan, ya sudah aku pelayanan gini dulu ya sudah. Berarti kan harus tahu tanggung jawabnya gini. Iya. Gitu sih. Oke, jadi perang sendiri akhirnya. Kurang lebih 6 tahun lah ya di GKT Sidoarjo Kak Arga ya. Kurang lebih 6 tahun. Iya. Kurang lebih 6 tahun pelayanan. Pernah sih mengalami kejenuhan atau kecewa juga di dalam pelayanan atau di gereja itu pernah? Dan sampai sekarang kan Kak Arga masih tetap apa yang Kak Arga lakukan itu yang memotivasi Kak Arga sampai sekarang itu tetap setia melayani, bahkan setia juga beribadah di GKT. Apa ya? Pernah mengalami dulu? Pernah mengalami ya? Iya, itu Lose tahu banyak lah. Ini kejujuran. Iya sih. Ya, memang iya, mau bosen, mau jenuh, terus mau capek. Iya pasti. Contohnya aja capek. Itu sekarang sudah bekerja Senin, Selasa sampai Jumat, sampai Sabtu juga enggak libur. Itu kerja terus, nanti Sabtu ke gereja, nanti Minggu lagi, terus puter gitu lagi, terus gitu lagi, sampai mikirnya ini nggak healing, nggak jalan-jalan. Gitu. Jadi sampai ngerasa capek sendiri. Udah kerja, nanti muter lagi Sabtu, nyiapin, oh ya pelayanan. Bersyukurnya nanti pas ngelihat jam, ngelihat jadwal, oh enggak jatuh pelayanan. Nah, begitu. Tapi di satu sisi kayak berasa enggak ngapa-ngapain itu aneh gitu loh. Ini. Aku biasanya gini, terus enggak dapat jadwal pelayanan. Kayaknya ada yang aneh gitu sih. Ya memang capek kan gitu. Kayak pengen ke gereja terus ngapain gitu kan nggak tahu gitu ya. Iya. Kayak ada yang aneh kan. Itu benar. Iya sih. Sampai dalam mengatasi itu Karga apa yang memotivasi dan terus mendorong Karga itu untuk melayani gitu ya, apa sih? Apa ya? Takutnya soalnya saya menanam rasa takut sih. Takutnya gini. Tuhan itu kan sudah ngasih kita banyak hal nih loh dalam kehidupan kan. Sudah diberkati sedemikian rupa. Sampai juga saya juga dari kecil sudah ikut tahu Tuhan, ya apa mau nolak Tuhan ntar dulu deh gitu, kayaknya itu takut gitu loh. Takutnya gini, saya membayangkan bahwa saya ngomong ke Tuhan ntar dulu deh, libur dulu, Tuhan ntar deh cuti dulu, Tuhan bentar ya aku mau jalan-jalan dulu. Berasa nanti semisal saya minta berdoa, Tuhan tolong gini-gini, tolong ya ntar dulu gitu. Kayak aku cakap-cakap sendiri gitu loh, saya berasa. Oh ya nanti kayak gini ya udahlah, terus jalanin aja, ntar Tuhan mau kasih mau enggak juga, yaitu Tuhan yang atur lah gitu. Jadi enggak sampai nuntut Tuhan aku sudah melayanimu, sudah gini-gini, nanti
malah dikira Tuhan nyala kamu, hai pembuat kejahatan, padahal tambah kacau. Iya, jadi takut sih, saya kasih rasa takut ya, takut akan Tuhan, Pak. Ya wis, ini Tuhan kasih karunia bisa main musik, bisa melayani, ya sudah saya main. Tapi pada suatu saat pernah saya menolak gitu, pernah menolak itu dengan alasan maaf ada acara keluarga nih. Tapi tidak ada acara keluarga karena untuk pingin istirahat gitu aja. Tiba-tiba itu berasa, wih, ini aku ngelakuin apa ya gitu, kayak sudah ngelakuin hal yang besar. Gitu, menolak gitu. Akhirnya dari situ sih udahlah, belajarlah Mas Yo, capek Mas Yo, udah jalanin aja wis gitu. Itu sih ya. Rasa takut itu sih takut ya, poinnya takut ya. Iya. Nanti semisal kita ngomong Tuhan, ntar dulu deh ya, kamu lo suruh ini kamu ngomong jawab ntar. Enggak, kalau kamu bantu pelayanan ini, ngomong entar lah gitu. Ya sudah, nanti entar ya, berkatnya ya belakangan ya, gitu. Tunggu dulu ya gitu, libur dulu ya gitu. Ya itu iya, sering aku gitu sih ke diri sendiri gitu. Jadi ya udahlah. Iya, sering orang bilang begini, ya kan, entar dulu aku atau berhenti pelayanan. Nah, mereka menggambarkan bagaimana jika Tuhan berkata juga, aku stop berkatnya ya, aku berhenti, aku pending berkatnya, lalu terus ya apa? Oh jangan Tuhan ya, gitu kan. Nah ini bukan untuk menakut-nakuti sebenarnya, tapi untuk memotivasi ya, bahwa kita bayangkan jika Tuhan menghentikan berkatnya untuk kita, apa yang akan terjadi gitu ya. Itu mungkin gambarannya seperti itu sih yang saya lihat. Oke, Karga, yang kurang lebih 6 tahun, merasakan nggak sih Karga bahwa gereja Sidoarjo itu sebagai rumah? Mengalami nggak sih bahwa ini nggak, sekalipun mungkin ada kecewa, ada bosan, tapi saya tetap kembali ke rumah. Ini rumah saya. Dan ini di mana saya bertumbuh. Merasakan seperti itu nggak? Iya, saya merasakan sih. Merasakan hal itu sih. Jadi, suasana gitu aja ya. Tiba-tiba pagi nih semangat ke gereja. Ke gereja semangat nih. Tiba-tiba ikut ibadah, terus bertemu teman-teman gereja semua kan, ngobrol sana sini, tiba-tiba udah siang, sore, waktunya berpisah. Kayaknya kok cepet ya, kayak gitu sih. Karena kan memang gitu sih, gitu aja sih dalam suasana hati, apa kok cepet ya gitu. Terus karena berasa juga ini kita ketemu cuman minggu, kalau cuman ngobrol hanya di WA, dan nanti minggu sekali ketemu, seminggu lagi ketemu lagi, seminggu lagi ketemu lagi gitu. Ya, pernah sih saya ada rasa kangen cepet itu. Cepat minggu. Tapi ya juga ada ada juga rasa cepet ya. Pandemi kita udah ketemu ya. Gitu sih. Oh, Karga, di usia gereja kita sekarang kan ulang tahun yang ke-25, apa yang menjadi harapan dan kesan pesan Karga untuk kemajuan gereja kita gitu? Ya, rindu ya untuk bangku-bangku yang kosong terisi penuh ya. Nggak hanya acara-acara besar itu ya. Ya, rindunya sih itu sih. Karena pada saat melayani di depan itu terlihat sekali bangku-bangku kosong itu, kayaknya sedih gitu loh sih. Sama kau satu ya. Ya awalnya sih rindunya itu sih. Mungkin dari itu juga nanti kan bisa berkembang buat sama-sama memajukan GKT. Sip, puji Tuhan. Itu sih rindunya. Terima kasih, berikan aplaus untuk bintang tamu kita yang keempat. Terima kasih Karga, terima kasih. Sama-sama. Oke, puji Tuhan. Ini tidak terasa. Coba bayangkan kalau khotbah sampai jam segini pasti sudah mulai udah pada ya ngantuk kali ya. Tapi malam hari ini luar biasa, saya banyak terberkati ya. Dari beberapa bintang tamu kita mengatakan mungkin saya aminkan itu adalah doa ya.
semua kursi-kursi yang kosong itu akan terisi. Amin ya. Amin semuanya ya. Kita berdoa gereja kita semakin maju. Dan saya bukan menjadi bangga-bangga sendiri, tapi saya hanya melihat bahwa jika Tuhan menghendaki gereja kita bertumbuh, ya pasti Tuhan bukan jalan untuk semuanya itu. Dan saya melihat begini, saya nggak tahu ya, Bapak Ibu merasakan nggak sukacita, sekalipun cuma 1-2 orang yang kadang-kadang tiap minggu itu muncul wajah-wajah baru yang kadang-kadang kita nggak kenal. Dan dalam hati saya itu bersyukur, puji Tuhan, sekalipun hanya mampir, puji Tuhan, gitu kan? Ya, bahkan ada yang juga mengatakan mereka akan menetap di sini, beribadah di sini, dan sukacita, puji Tuhan, maksudnya mendorong terus. Ayo kita berikan yang terbaik. Ayo kita berikan yang terbaik bagi Tuhan dalam pelayanan kita. Ya, kita melihat kemarin lagi dari anak-anak pemuda kerja di Sidoarjo, dari Ambon lagi, bukan kuliah. Mereka kerja, mereka cari gereja itu Protesan. Mereka nemukan gereja GKT Sidoarjo, heran aku. Mereka cari di media sosial loh. Nemuinnya GKT Sidoarjo, makanya mereka ibadah di sini. Dan itu bersyukur sekali. Dan ada temannya ke Arga namanya Mas Aris itu yang baru pindah sekitar 2-3 bulan. Ya puji Tuhan, mintanya bimbingannya dari GKT Sidoarjo. Loh, kita kan nggak minta-minta ya Kak Arga. Kak Arga juga nggak minta-minta. Dia itu bimbing saya, nggak. Tapi minta. Itu bukan cara kita loh, itu cara Tuhan. Dan beberapa hal orang-orang yang lain yang menemukan GKT itu dari tol gitu loh. Orang melihat lewat tol itu lihatnya salib. Nah itu satu, bukan sekalipun ada salib itu kalau Tuhan nggak bekerja juga ya nggak mungkin. Iya nggak ya? Kita percaya bahwa Tuhan bekerja di balik itu semuanya ya. Kita terus berdoa, Tuhan menambah-nambahkan jiwa. Yang penting fokus kita itu dari di bilang Esther, fokusnya Tuhan. Jangan hanya lihat manusianya. Kalau hanya manusianya pasti kecewa juga. Nanti kan kalau lihat manusianya, nggak nambah-nambah, berhenti cari gereja lain. Kalau nah fokusnya di Tuhannya. Tuhan, kalau kata firman Tuhan, kalau Kristus ditinggikan, maka Tuhan akan menarik banyak orang untuk menjadi penyembah. Ya, bersyukur untuk malam hari ini. Mungkin ada satu orang lagi yang mau sharing, satu orang saja yang mau sharing tentang GKT Sidoarjo, apa menjadi doa dan harapannya. Siapa Bapak Ibu di antara Bapak Ibu? Ya, saya tidak tunjuk. Senior kita boleh loh, Susu Edi. Oke, baik. Yang juga hari ini pas ya ulang tahun hari ini, Susu Edi. Mungkin ada yang menjadi doa dan harapan, kesan pesannya untuk GKT Sidoarjo, Susu. Dinyalakan di suaranya dinyalain. Diwakili boleh. Oke, sudah Susu. Silakan Susu Edi. Ya, harapan saya semoga gereja Sidoarjo tambah maju. Amin. Dan bertumbuh dan berbuah. Dan itu kursi-kursi yang kosong di atas itu semoga bisa penuh semua. Amin. Saya terus. Saya pinggan dari GKT Banyuwangi. Saya kan cari Sidoarjo. Saya kan belum tahu tempat Sidoarjo. Terus waktu itu Evangelis Hardinus bilang gini, kamu naik kendaraan kelihatan itu di tol ada salibnya itu. Saya cari turun muter lagi. Doakan ya. Kalau ini banyak orang yang mengatakan ini lihat salib itu supaya malam juga bisa nyala. Doakan supaya kita ada yang mengganggu ya. Doakan supaya nanti ada bisa ketemu mana itu jalurnya, kabelnya. Karena itu baik sekali untuk orang-orang memberitahu bahwa ini ada gereja di sini. Ya. Baik. Ada lagi Susu sama Ai yang mau disampaikan lagi? Daripada dulu Lesu, kalau ke gereja itu 1 bulan belum pernah 1 kali, soalnya jauh. 36 kilo. 36. Di dekat sana itu ada, tapi Pantekosta ada. Cuma Pak Edi nggak mau dulu, mulai kecil sudah ikut GKT, jadi tetap GKT. Oh, puji Tuhan. 36 kilo loh dari rumah ke gereja. Itu perjalanan ujung-ujung ke Laudinias itu, Ai. Ya. Jadi kalau hujan nggak pergi gereja. Pendetanya yang datang ke rumah. Besut. 2 bulan sekali datang ke rumah besut gitu. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan sekarang sama Tuhan
diteketi gereja GKT cuma 5 kilo, katanya musuh 5 kilo dari rumah. Tapi bisa aktif ke gereja untuk memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Ya, kita bersyukur malam hari ini kita boleh bincang-bincang, kita boleh sharing ya, apa yang menjadi doa dan harapan kita. Semoga apa yang menjadi doa dari rekan-rekan semua menjadi harapan Tuhan dengarkan dan menjadi doa kita. Bukan hanya malam ini, tetapi akan terus masuk dalam doa-doa kita secara pribadi. Tuhan akan terus memakai GKT Sidoarjo, Tuhan terus memberkati GKT Sidoarjo bagi kemuliaan namanya.